نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى خصوصا إلى روح شيخنا الإمام العلامة العارف بالله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني السعدي المجيد الحضرمي التريمي شيخنا الإمام العلامة صاحب شارح هذه المقدمة الحضرمية المسمى ببشر الكريم بشرح مشايخ التعليم والإمام العالم الفقيه المحقق سعيد بن محمد بن علي باشن الدوان الحضرمي الشافعي رحمهم الله نفعنا بهم وبعلومهم بالفدان آمين ووالدينا والديكم خصوصا المحبب محمد بن محمد العطاس بن محمد القادر العطاس وصول النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati jemaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa bil khusus kita Sajina dan juga jemaah yang hadir yang gaib, kita selalu doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, luaskan rezekinya, tetapkan iman Islamnya dan ijabahi niat-niat hajatnya. Alhamdulillah, syukurlah pada malam yang penuh barakah ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat, mengaji, menuntut ilmu. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita hadir dalam rangka membaca secara singkat kitab Maulid Jaibah, Maulid Al-Burdatul Madih yang dikarang oleh Imam Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri. Fa asallahu an yu'ida alaina barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumi fid din wa dunya akhirah, dan mengalir kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal ukhra, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kelak nanti di syafaat beliau di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah kita sambil mengisi waktu kita melanjutkan ta'lim kita masih dalam kajian kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, kitab fikih karangan Imam Al-Arif billah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mudhiji Al-Hadrami At-Tarimi, yang mana kitab ini juga disyarahkan oleh Al-Imamul Allamah Al-Faqihil Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Ad-Dawani Al-Hadrami Asy-Syafi'i dengan judul kitabnya Busyral Karim bi Syarhi Masail At-Ta'lim. Nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bikum fid darin amin. Sampailah kita masih dalam pembahasan tentang fasal yang menerangkan nawaqidul wudu arba'atun. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4. Kemarin sudah diterangkan sekedar mukaddimah. Pertama, al-khariju min ahadis sabilain, segala macam sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan kehormatan, baik kehormatan depan ataupun kehormatan belakang, kubul ataupun dubur ya. Illal maniyah, kecuali mani ya. Yang kedua, zawalul akli bijununin au igma'in au naumin, hilangnya akal karena gila atau karena pingsan atau karena tidur ya. Ini membatalkan wudu. Illal nauma, kecuali tidur qaidan mumakkinan maq'adahu, tidur yang sambil duduk yang kuat, yang menempel pada tempat duduknya sampai bangun dia masih berada pada posisi
duduk yang menempel pada tempat duduknya, ini enggak batal. Ketiga, iltiqa'u basyaratir rajuli wal mar'ah, persentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Wa yantaqidul lamis wal malmus, dan menjadi batal yang menyentuh dan yang disentuh. Ya, kalau laki perempuan kesentuh kulit sama kulit tanpa ada tedengan, aling-aling, ya, kain ataupun apapun yang memisahkan, maka jadi batal. Wala yanqudu shaghirun aw shaghira, tapi enggak batal kalau menyentuh anak kecil yang bukan mahramnya, yang masih la yustaha, yang tidak menimbulkan syahwat, ya. Atau laki-laki atau perempuan anak kecil. Wala yanqudu sya'run wa sinnun wa dhufrun, tapi enggak akan batal kalau kesentuh rambut, ya, gigi, kuku, ini kesentuh kulit kita dengan rambut orang yang bukan mahramnya, atau kesentuh giginya, atau kesentuh kukunya enggak batal. Wa mahramun binasabin aw radha'in aw musaharatin, enggak batal kalau kesentuh yang sesama mahram, ibu kita, adik kita, kakak kita perempuan, ya, saudara ibu, saudara ayah yang perempuan, ini enggak batal. Atau karena hubungan rodok, susuan, ya, sesusuan, saudara sesusuan. Ibu kita pernah menyusui anak, ya, masih kecilnya bayinya orang lain. Nah, begitu sudah besar jadi tidak batal buat kita karena saudara sesusu dengan ibu kita. Au musaharah, atau hubungan perkawinan, ibu mertua, anaknya dinikahi dengan kita, mertuanya, jadi sama kita enggak batal. Nah, yang keempat, massukuburul adami au halaqati duburi bi batinil kaf, menyentuh kemaluan manusia atau anak Bani Adam, atau lingkaran kehormatan, lingkaran duburnya, ya kan, ini kalau menyentuh kubul itu kehormatan depan anak Bani Adam, dengan batinil kaf, ini bagian bawah telapak. Kalau kena sentuh sininya batal. Punya kita sendiri kesentuh gini batal, ya kan? Enggak punya kita sendiri kita sentuh sininya batal, ya kan? Atau anak kecil kita sentuh gininya, kena sininya batal. Ya, kalau kehormatannya, atau lingkaran duburnya, bagian lingkarannya, bukan bagian luarnya, depan lingkaran merah-merahnya itu sentuh batal. Nah, ini bibatil kaf. Wala yantaqidul mamsus, dan tidak batal orang yang disentuh kalau orang tadi itu apa? Kata ulama unasalihun, bukan melakukan pelanggaran, dia enggak ada apa-apa disentuh. Itu nyentuh punya anak. Dia enggak sengaja gitu kesentuh, enggak batal. Tapi yang nyentuh batal, yang malmus yang disentuh batal. Yang disentuh enggak batal, yang nyentuh batal. Wa yanqudu fardul mayyit, begitu juga menyentuh kehormatan mayit, sudah mati dipegang itu hanya. Kena sentuh tangan kita batal, ya mayitnya enggak, ya kan? Ya. Mayitnya batal suruh wudu sendiri gimana? Ya, karena ini enggak batal, mayit sudah selesai, hukum udah ngabis, ya, enggak batal. Ya. Farjul mayit wassaghir, atau kesentuh anak kecil, ya kayak tadi itu, ya kan? Wayanku, atau menjadi batal kalau kita sentuh kehormatan anak kecil sekalipun, kalau kita sentuh kehormatannya batal. Tapi kalau kesentuh tangannya anak kecil perempuan yang belum syahwat, enggak batal. Wa mahal jubbi, begitu juga menjadi batal kalau apa? Kesentuh tempat putusnya dakar. Tempat putusnya dakar apa namanya itu kalau disunat tuh? Kulupnya kesentuh batal, ya kan? Walaupun dakar yang maktu itu terputus. Dakarnya orang putus, lepas jatuh. Kesentuh batal. Walaupun sudah lepas dari tubuhnya batal kalau sentuh langsung, ya. Kalau nemu begituan dia harus diambilin pakai kertas kayak apa pegang, jangan dipegang langsung. Nah, ini. Wala yanqudu farjul bahima, tapi enggak batal sentuhan pada kehormatan binatang. Kehormatannya binatang kita sentuh enggak batal. Walal massu bi ru'usil asabi wa ma bainaha, atau kita menyentuh dengan ini. Ru'usil asabi bagian atas-atasnya jari ini. Atau yang di atasnya ini, ya, ini enggak batal kesentuh. Nah, ini yang diterangkan kemarin, ini sekedar mukaddimah. Nah, sekarang penjelasan sedikit tentang fasal nawaqidul wudu. Faslun nawaqidun. Nawaqid itu dalam bahasa Arab itu naqidoh, yang membatalkan. Batalnya apa? Bil asbab, karena sabab-sabab ini. Jadi kalau ada sabab-sabab ini semua tadi yang diterangkan,
allati yantahi bi kullin minha. Jadi dengan sabab-sabab ini akan berhenti semua yang namanya al-wudu tadi itu. Yang tadinya punya wudu berhenti udah enggak punya wudu lagi. Gara-gara sabab 4 macam tadi. Ya kan? Laukana apabila terjadi. Tapi kalau enggak terjadi sabab-sabab ini ya enggak batal. Yang dimaksud ini karena sabab-sabab ini tiba-tiba terjadi, maka batal. Ya kan? Awillati sya'nuha dzalik, atau keadaannya waktu berwudu itu terjadi 4 hal sabab-sabab ini. Nah, maka menjadikan batal. Arba'atun faqat. Jadi di sini diceritakan ada 4 saja yang membatalkan wudu ya. Tujuannya apa? Liyu'rafa ma yubtilu bitilkal asbab, supaya bisa diketahui apa-apa yang menjadikan batal karena itu sabab. Ya. Jadi gara-gara 4 macam ini bisa diketahui batalnya wudu tadi itu. Ya, 4 hal sabab ini yang menjadikan batal. Begitu juga wal hadas, ya, bisa menjadi hadas yang tadinya dia itu berwudu jadi apa? Berhadas sudah. Berhadas maknanya apa? Tidak berwudu. Kalau dia tadi itu cuman apa? Kesentuh air ya keluar kencing, itu hadas kecil. Kalau keluar mani menjadi hadas besar gitu aja. Jadi itu menjadikan batal baik karena apa? Keluar pipis atau keluar mani. Kalau pipis keluar hadas kecil, tapi kalau keluar mani menjadi hadas akbar. Wasayati, dan nanti akan diterangkan tentang hadas besar atau hadas ya. Wa asghar, dan juga hadas yang kecil ya. Ai fi ibaratil fuqaha, yang mana ini sudah diungkapkan oleh para ulama-ulama ahli fikih ya, tentang batalnya wudu dari sebab 4 macam ini. Kalau terjadi pada diri kita maka menjadi batal ya kan? Al-awwal, yang pertama, minal arba'ah, dari 4 macam ini. Apa itu? Khurujul kharij ya, khurujul khariji. Al-kharij adalah keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan kehormatan kita. Kalau kehormatan depan namanya kubul, kehormatan belakang namanya dubur. Keluarnya al-kharij, sesuatu yang keluar. Apa tuh yang keluar? Apa aja. Tapi keluarnya harus yakinan, yakin benar kelihatan gitu. Atau dirasakan walaupun nggak kelihatan, yakin. Waduh, kayaknya benar-benar nih keluar nih. Nggak kelihatan kan? Tapi kan ngerasain. Aduh, kayaknya keluar nih. Udah ya, kalau udah yakin itu keluar batal deh. Walaupun kita nggak ngelihat, ya kan? Kan biasanya kan orang kalau habis kencing kayak keluar lagi gitu ya. Nah itu, aduh, yakin keluar. Udah ente langsung ambil wudu lagi, siramin dulu, bersihin, terus wudu lagi. Tapi kalau enggak yakin kagak keluar, dilihat kagak ada juga, lah berarti ya sudah, ya kan, nggak batal. Tapi kalau perasaan kayaknya, tapi kayaknya nggak tahu, nggak dilihat nggak ada. Tapi kalau yakin keluar, yakin batal. Makanya semuanya itu agama ini mesti yubna bil bina ilal yakin. Jadi didasari atas dasar keyakinan. Kalau ragu enggak. Ya, enggak sih kayaknya enggak. Tadi anak enggak kena sentuhan dia. Bener nih. Kayaknya sih enggak, kayaknya ya sudah. Maksud kayaknya itu ragu kan, berarti enggak. Asal dasarnya enggak kelihatan ya, tapi kalau yakin benar-benar tadi kesentuh tadi udah jelas ya udah makin batal. Namanya yakin ya. Min ahadis sabilain, dari salah satu 2 jalan. 2 jalan maknanya al-qubul wal dubur ya, 2 depan ataupun belakang. Apa aja yang keluar? Mau yang keluar tadi itu min hayyin wadihin, dari sesuatu yang hidup yang jelas. Apa yang keluar dari dubur yang hidup? Umpama keluar sesuatu. Jadi kan anak kecil kadang-kadang kalau ini keluar itunya apa namanya kayak cacing kecil. Hayyin, kecil, keluar tuh, keluar nih. Waduh, dari situ keluarnya batal, ya kan? Keluar kecil aja min hayyin wadih, sesuatu yang hidup yang jelas batal. Wa in ta'addada, sekalipun udah wudu keluar lagi, batal lagi. Wudu lagi keluar lagi, batal lagi. Paham ya? Ta'addada itu berulang-ulang keluarnya. Waduh, ini kok keluarnya tadi udah wudu keluar lagi, batal. Gitu. Karena keluarnya setelahnya wudu lagi, ya kan? Setelah wudu keluar lagi, ya, tetap batal. Nah itu wa in ta'addada makhrajun kulli minhuma. Jadi setiap dari tempat keluarnya tadi itu, baik kubul ataupun dubur terus keluar kayak gitu, maka menjadi batal. Paham ya, kalau dia sudah wudu ya. Fayan kudul kharijum latkur.
Ya, fayan qudul kharijul madhkur. Maka sesuatu yang keluar yang disebut tadi itu membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu gara-gara keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan tadi. Minhu ay bi ayyi sifatin kana, mau dengan bentuk bagaimana keluarnya tadi itu. Caranya gimana keluarnya, maka jadi batal. Walau nahwu udin, sekalipun contohnya seperti ud itu apa namanya itu, kayak kayu kecil. Nah, ada keluar kotoran dari kehormatannya, kayak apa namanya itu, kayu kecil keluar. Ya, keluar apaan ini? Ada keluar gitu aja, batal. Ud itu walaupun kayu sebatang kayak kecil ya, kayak lidi kecil, keluar batal. Walaupun bukan makhluk hidup ya kan, udah mati, ya kan, kotoran keluar batal. Wala yanqudu idkhaluhu, tapi enggak batal kalau memasukkannya. Paham ya? Tapi caranya masukinnya, ente jangan tangan ente masuk juga. Kalau tangan ente masuk lagi, ente tarik berarti kan dari masuk keluar berarti najis, keluar batal. Tapi kalau masuknya cuman ini kayunya aja ente punya untuk dimasukin, umpama dimasukin, surut, udah. Ya kan? Masuk ke dalam, sampai situ doang, di tangan ente enggak sampai kena itunya kan? Enggak sampai kena tangan ke situ. Masuk ke dalam waktu punya wudu, masukinnya enggak batal, keluarnya. Paham? Tahu-tahu keluar sendiri, dia habis dimasukin keluar, keluarnya batal. Paham ya? Maknanya kenapa? Karena di sini dibilang yang pertama yang membatalkan wudu itu al-kharij, yang keluar, bukan yang masuk ya. Yang keluar min ahadis sabilain, dari salah satu dua jalan. Jadi batal. Tapi kalau memasukkannya enggak batal. Tapi caranya masukinnya jangan sampai tangan dia masuk. Kalau tangan dia kena kan batal kan? Nah, atau tangan dia pakai sarung tangan sampai masuk ke dalam dikeluarin, berarti masuk terus keluar kan? Sarungnya tadi itu kan? Berarti batal. Jadi, caranya gitu. Walidha jaza qabla khurujihi. Ya, oleh karena itulah diperbolehkan sebelum keluarnya. Kalau dia masuknya masih boleh, tapi sebelum dia keluar enggak batal. Tapi kalau udah keluar jadi batal. Gitu. Nah ini qabla khurujihi mashu mushafin. Jadi kalau dia ini menyentuh Quran, memegang Quran kan harus punya wudu. Tapi sebelum dia menyentuh Quran dimasukin umpama apa namanya itu, kayu kecil di mulut apa di duburnya sih. Enggak sampai gitu, langsung kena tep masuk. Sebelum dia keluar, masuk tadi sebelum keluar lagi, maka masih boleh pegang Quran karena dia enggak batal. Tapi kalau keluar ya udah keluar, enggak boleh pegang Quran, enggak punya wudu udah. Nah, ini jaza mashu mushafin. Kenapa? Lihamlihi muttasilan binajisin. Tapi kalau sudah keluar ada kandungan bisa bersambung dengan najis. Karena kalau keluar kan kena najis dia di dalam. Terus keluar ada sambungan dengan najis maka jadi batal. Wadudatin apa? Akhrajat ra'suha, akhrajat ra'saha, atau ada kremi, cacing gitu. Cacing yang keluar enggak semua tubuhnya tapi kepalanya doang keluar. Mama, keluar. Masuk lagi. Wah, ini keluar nih. Keluar terasa kan kepalanya keluar. Waduh, keluar. Terus masuk lagi. Udah batal. Karena dia keluar, masuk lagi kan. Walaupun cuman akhrajat ra'saha, dia cuman mengeluarkan kepalanya doang. Nah, walaupun wa in raja'at, dia balik lagi jadi batal. Atau mengeluarkan warihin. Rih itu apa? Angin ya. Kalau orang buang angin. Nah, ya kalau keluar angin doang. Terus, ya, mau ada baunya, mau kagak ada baunya, ya kan? Tetap batal. Mau ada suaranya, nggak ada suaranya, batal. Tapi kalau cuman apa, geberbet, nggak jelas, ini gimana tadi nih? Nggak jelas kayak masih di perut kayak ini, nggak batal. Tapi kalau kelihatan atau kecil, atau nggak ada suaranya tapi ada baunya, batal. Makanya dari nanya sama Nabi ya Rasulullah, ini bulan, perasaan kayak keluar angin Nabi. Bagaimana ya Rasulullah, batal apa enggak wudunya dia ini? Terus katanya Nabi, untuk mengukur patokan batal tidaknya dari keluar angin tadi itu apabila ada suara atau ada bau. Ya kan? Tapi kalau enggak ada dua-duanya enggak batal. Ada suaranya doang tapi enggak ada baunya ya batal. Ada baunya enggak ada suaranya batal. Gitu. Ya kan? Nah ini. Jadi apabila keluar angin batal.
Walau min kubulin, atau dari kubul, biasa ada kubul keluar angin, bayangin. Kubulnya keluar angin. Kayak ada angin keluar. Terasa, wah batal. Ya kan, jadi keluar angin itu nggak mesti dari dubur aja, bisa juga dari kubul. Ya kan, mungkin keluar sedikit terasa, wah ini gimana nih? Ya kan, jadi batal. Wasir. Biasa kan ada orang kalau buang air besar keluar darah, ya kan? Sudah cebok, tahu masih ada darahnya. Wah, udah wudu keluar darah, darah, batal, ya kan? Mesti keluar gitu mama. Makanya kalau ada wasir dalam itu, sekalipun kita puasa, itu diperbolehkan kita masukin lagi ke dalam. Kan kalau keluar kan sakit tuh, duduk sakit. Nah dimasukin lagi jadi nggak sakit. Imam Syafi'i bilang khusus orang yang wasir dalam, yang bengkak di dalam, kalau beol keluar di dalam sakit, ya kan? Nah kalau dia nggak masukin bisa keluar darah, tapi kalau dimasukin berhenti. Nah itu boleh dimasukin, walaupun kita puasa nggak apa-apa, ya kan? Nggak membatalkan puasanya, khusus wasir itu aja. Tapi nggak boleh masukin sesuatu kedubur, batal, makan sama aja masukin sesuatu kan. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau wasirnya emang kan dari situ cuma dimasuk karena sakit, nggak apa-apa. Basur. Warutubatin, atau wanita-wanita min farji unta kharajat. Apa namanya, keputihan ya. Kalau perempuan keputihan ya. Perempuan keluar putih-putih, rutubah basah di kehormatannya. Udah wudu keluar putih-putih kayak keluar gitu. Batal, dia mesti wudhu lagi, dibasuh wudhu. Itu bukan mani, apa namanya itu? Kalau perempuan, keputihan namanya. Nah itu harus disuci, wudhu lagi. Kayak kita keluar kencing gitu. Nah ini. Ila ma tajibu ghusluhu. Nah itu wajib dibasuh aja, bukan mandi. Ya, kalau keputihan nggak wajib mandi. Tapi kalau mani wajib mandi. Paham ya? Itu sama seperti orang laki-laki yang keluar madi. Madi ya, bukan mani ya. Madi beda sama mani. Kalau madi itu keluar sebelum keluarnya mani, namanya madi. Wadi setelah mani. Setelah mani keluar wadi, itu bikin lemes gitu kalau habis keluar mani. Nah itu keluar lagi wadi namanya. Orang habis kerja berat, capek, toto kayak keluar putih, ya kan? Kental dikit. Nah itu namanya wadi. Ya, habis bekerja keras atau capek keluar biasanya laki-laki itu dibasuh aja, nggak wajib mandi. Kalau mandi harus mandi, ya kan? Nah ini ila ma yajibu ghusluhu, apa saja yang wajib basuhannya bukan mandinya. Nah itu yang pertama. Apa itu? Al khariju min ahadis sabilain, yang keluar dari salah satu dua jalan, maka wajib batal wudunya. Yang kedua zawalul akli atau zawalul akil ya. Ini orang yang berakal hilang akalnya, atau zawalul akil hilang akalnya. Hilang akalnya ini dengan sabab gila, sabab pingsan, atau sabab tidur, nggak sadar gitu. Batal wudunya. Ya kan? Kecuali tidur tadi yang dibilang, menetap pada tempat duduknya begini, tidur. Udah. Ya kan? Atau bangun masih begini, maka nggak batal. Zawalul akli itu pun juga hilang akalnya harus yakin. Dia tadi gila ya? Enggak. Tadi kamu gila? Enggak. Kamu gila enggak tadi ya? Kayaknya ya. Kayaknya saya gila tadi. Tapi enggak yakin. Kamu gila enggak? Enggak jelas ya. Enggak dibilang hilang akal. Tapi benar. Anak tadi ngomong sendiri sama tembok kayaknya tadi. Loh, kok bisa? Enggak sadar. Lah, gila nih. Ya kan? Hilang, yakin orang-orang, wah dia benar-benar. Atau ay ghalabatu alaih, artinya hilang akalnya itu mengalahkan ya perasaan sadarnya. Jadi nggak sadar. Akhirnya dia kehilang. Nah, itu betul-betul yakin udah. Karena tadi nggak sadar, nggak tahu kenapa tadi itu kok nggak sadar. Itu namanya hilang akal. Batal wudu dan wudu lagi. Paham ya? Bima ya'ti, nanti akan diterangkan hilang akal sampai di mana batasan. Annal murad zawalut tamyiz, yang dibilang hilang akal di sini ini sudah hilang akal untuk dia bisa membedakan. Ya kan, ini itu. Bapak sekarang orang kalau hilang akal itu nggak tahu kanan mana kiri mana, nggak tahu, dia hilang akalnya.
Ya kan? Akal anak kecil kan kalau belum berakal kan nggak bisa bedain. Mana kanan? Ini. Ah salah ini. Oh ya ini. Wah ini nggak sadar. Masa habis ini? Ya kan? Berarti kan nggak sadar dia. Kok bisa lupa kanan mana? Oh ini. Kalau ada orang nih hilang akal, coba tes ini. Ini kanan apa kiri? Ini kanan. Kiri. Oh iya sih kiri. Ya bisa ditipu. Ini nggak waras ini. Ya kan, udah tahu kanan bilang kiri, bilang kanan, ya kan, hilang akal, ya kan. Birtifa'il akli, dengan apa terangkatnya akalnya, itu jadi batal wudunya. Nah, dengan terangkat akalnya bisa sabab junun, gila, ada juga hilang akal karena gila, ya kan. Apa itu gila? Gila tadi itu wahwa maradun yuzilu syu'ur minal qalbi, penyakit yang menghilangkan perasaan yang ada di hati. Tapi ma'abaqa'il kuwah, tapi dia masih tetap kekuatan tubuhnya nggak hilang. Orang gila itu perasaan di hatinya yang bisa begini, bisa menilai begini-gini itu hilang. Tapi tubuhnya kuat, sehat ngangkat masih kuat, ya kan? Nah, itu namanya junun. Ya. Maradun yuzilu syu'ur, penyakit yang menghilangkan perasaan-perasaan di hati, pikiran-pikiran, ya kan? Ma'abaqa'il kuwah. Tapi dia masih tetap kuat, tubuhnya kuat, wal harakah masih kuat bergerak, fil a'dha, jalan sana sini masih bisa. Itu namanya gila. Tapi perasaan hatinya udah nggak bisa gitu. Menilai ini baik buruk nggak bisa. Telanjang, ya kan ada telanjang kuat kan? Loh, telanjang. Jadi dia nggak kepikiran ini apa telanjang ini dosa, nggak ada. Dia pikiran dia ya kayak anak bayi itu, nggak ada akalnya ke situ. Anak bayi telanjang jalan-jalan, nggak ada yang mikirin kan. Kalau kita telanjang coba, waduh serem ya kan. Tapi kalau inti masih telanjang jalan gila udah. Wah ini gila ini sudah nggak sadar ya. Jalan, subhanallah. Tapi kuat makan bisa ini, subhanallah. Nah, itu junun namanya. Wala yajuzu 'alal anbiya, dan buat nabi-nabi nggak ada itu. Ya, buat nabi-nabi itu junun nggak punya. Buat nabi-nabi nggak ada sifat junun, makanya nabi itu disucikan dari sifat kayak gitu tuh nggak ada, ya kan? Imma bin ghimarihi binahwi syar'in, ya. Kalau sampai pada puncaknya gila tadi itu, maka dia bisa menyebabkan atau berakibat penyakit ayan. Usul gila sampai ayanan, ayan, kejang-kejang. Kalau sudah tinggi puncaknya gila jadi kejang. Atau hilang akal karena sukrin, mabuk. Sakron, mabuk ya. Nah ini, au igma atau karena pingsan. Walau mumakkinan, sekalipun dia duduk gini ya, punya wudu duduk gini. Ya kan? Tapi pingsan enggak? Pingsan bukan ketidur, pingsan enggak sadar. Nah, itu batal. Karena pingsan itu bukan diartikan tidur, beda lagi pingsan sama tidur. Ya kan, kalau tidur bisa dibangun pingsan nggak sadar, nggak sadar. Nanti kalau sudah sadar baru sadar sendiri. Mau digebuk-gebukin nggak sadar. Tapi kalau tidur kan bangun, wah apaan? Masih bangun kan? Beda nih. Sadarnya itu dengan sendirinya, nggak pakai dibangunin. Sadarnya pingsan. Walau mumakkinan, walaupun duduk menetap pada tempatnya, menetap pada tempatnya, orang pingsan batal. Tapi kalau tidur nggak batal. Paham ya kira-kira? Ini kalau punya wudhu yang hal-hal yang kayak gini. Au bistinarihi binaumin, atau karena tidur ya karena kena cahaya itu tahu ngantuk tuh tiduran, dikenain cahaya sampai terang. Biasanya orang kalau dikenain cahaya nggak kuat sih, perempat tidur bisa, ya kan? Dengan tidur tetap jadi batal. Tidurnya tadi tuh bukan duduk ya, melentang atau gimana. Mana sabab dalil yang menjadikan batal karena tidur? Hadis Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, di khabarin man nama falyatawaddo. Siapa orang yang tidur dalam keadaan berwudu, tiba-tiba dia bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia berwudu lagi. Tapi kalau dia tidur tiba-tiba meninggal, ya, tidur sebelum bangun dia meninggal, maka mata syahidan, matinya mati syahid. Sekalipun itu tidurnya batal udah kentut umpamanya, ya kan? Tapi itu nggak sadar kan? Maka nanti dibilang matinya syahid. Makanya wudu penting waktu mau tidur tuh.
Nah, ini salah satu sunnah Nabi kita Muhammad. Wa ulhiqa bihi, dan dikaitkan, digabungkan antara tidur dengan ighma, pingsan, itu dikarenakan ma qablahu, sebelum kata-kata ighma tadi itu, li'annahu ablaq, karena tidur itu lebih sampai pada hal tidak sadar, lebih menyampaikan kadar seseorang pada hal yang tidak sadar dibanding pingsan tadi. Ya kan, ini di sini dikatakan wa huwa maradun wal ighma, tapi kalau ighma, pingsan itu disebut di sini bahasa kitabnya maradun yuzilu syu'ur, ya. Penyakit yang menghilangkan perasaan di hati, akal pikiran, tapi ma'afuturil a'dha, tubuhnya lemes. Kalau gila kan enggak lemes tuh. Enggak lemah, bisa gerak segala macam. Tapi kalau pingsan enggak bisa gerak, lemes. Pingsan namanya itu. Namanya pingsan jadi lemes. Enggak bisa ngangkat, namanya itu pingsan namanya. Lemes, beda dengan gila. Wasyukur kalau apa yang namanya mabuk itu khobalun fil akal. Kegilaan di akal. Itu namanya mabuk, kegilaan di akal, ma'atarabin waqtilalin nutqin. Dengan diiringi apa? Kebingungan. Biasanya itu hilangnya itu, akalnya itu, gilanya itu karena sabab girang terlalu atau sedih terlalu, bisa jadi gila. Makanya kalau orang udah kedapatan duit triliunan, ya nggak, tahu-tahu gila, wah, kayak orang udah kok jadi gini. Nah, ini karena kegilaan apa? Karena kegirangan jadi gila, karena kesusahan bisa jadi gila juga. Ya, karena gempa, udah kayak orang gila ngomong-ngomong sendiri. Nah, itu gila. Dan biasanya juga kalau mabuk, itu mabuk itu karena banyaknya minuman, ya mabuk, atau juga karena susah bisa juga jadi mabuk gila, atau juga diiringi dengan ini ikhtilali nutqin, apa, kekacauan ucapannya itu bisa kacau kalau orang mabuk itu ngomongnya kan nggak nggak jelas ya, kalau ngomong apa ngomongnya nggak, ngomong dari mana lu mana nama, jadi kayak begini ngomongnya, ngaco udah, gara-gara itu tuh akalnya jadi rusak, jadi sampai mulutnya kayak cadel gitu, jadi nggak jelas, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Orang kalau mabuk kayak gitu ngomongnya, ya kan? Orang kalau jalan montang-manting, didorong di batu langsung, subhanallah. Nah, itu beda asyukur. Wan naum, nah tidur. Kalau tidur itu dari apa sebabnya? Istirkha'u a'sabi dima'in. Jadi hal menjadi kendornya urat-urat saraf. Urat saraf otak ini kendor. Urat saraf otak sendor itu orang tidur bisa babi rutubatin, dikarenakan adanya kelembapan al-abkhirah yang keluar dari uap-uap as-sa'ida minal ma'idah, yang naik dari perut. Uap-uap yang naik dari perut sampai ke urat-urat apa? Otak ini jadi merasa apa kendor, asli jadi ngantuk. Makanya kalau kebanyakan makan kan jadi ngantuk tuh, uapnya naik kepala, langsung ngantuk kepalanya. Ya itu sebab ngantuk tidur. Nah, itu ada perbedaan ya tidur dengan ngantuk. Kalau ngantuk itu katanya ulama dengar suaranya orang yang ngomong, ngantuk ini suaranya yang ngomong, tapi nggak bisa dipahami, dengar. Ya kan? Nggak bisa dipahami, dengar. Tapi kalau tidur udah nggak dengar orang ngomong apa, nggak tidur udah nggak paham deh. Gitu kalau ngantuk, bedanya di situ tuh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, illan naum, kecuali tidur yang qaidan mumakkinan maq'adahu, yang tetap menempat pada tempat duduknya, maka tidak membatalkan wudu. Insyaallah kita terangkan lagi nanti di waktu yang akan datang ya. Nah, mudah-mudahan hadirin sedikit ini bermanfaat. Kita bisa ambil ilmu hikmah dan insyaallah kita bisa amalkan ala hadin niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.